Duh, berisik banget sih. Hari Minggu gini bukannya tenang. Kenapa sih? Marah-marah mulu, lagi bete ya? Berisik ah. Udah deh, daripada bete, mendingan kita ikutin updatean dari IM Community deh. Selain fun, info-info dari IM Community juga berguna banget buat kita. IM Community? Apaan tuh? IM Community itu komunitas yang gerak di bidang self-development, pengembangan karir, dan juga investasi, khususnya di bidang properti. Pokoknya, benefitnya banyak banget deh. Wah, keren banget dong. Bisa banget nih buat belajar investasi. Bisa banget dong. Ajak teman-teman yang lain juga deh. Siapa tahu kan bisa jadi sultan properti di usia muda. Amin. Halo Young Investor, selamat datang kembali di IM Podcast episode ketiga. Perkenalkan, nama aku Kennedy dan aku akan jadi host kalian di video kali ini. Tema podcast kali ini itu adalah how to be a great speaker. Jadi untuk para young investor yang masih grogi ngobrol di depan orang banyak, atau untuk young investor yang mau belajar public speaking, mungkin ini podcast yang cocok untuk kalian ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung kenalin narasumber kita yang ketiga ini. Silakan Kak. Halo, selamat malam semuanya. Dari Young Investor, kenalin namaku Kiki. Aku seorang content creator yang bergerak di bidang public speaking dan komunikasi. Buat teman-teman yang memiliki masalah, silakan aja simak podcast ini sampai habis. Karena kita akan ngobrolin seputar public speaking dan komunikasi. Oke, itu aja. Thank you. Oke. Untuk Kak Kiki, kesibukannya sekarang saat ini ngapain aja ya? Kesehari-hariannya gitu. Oke, kalau dari aku sendiri saat ini sibuk lagi yang pertama tuh ngebangun komunitas public speaking. Itu gimana caranya anak-anak muda itu bisa public speaking dengan baik dan benar gitu. Tanpa adanya embel-embel dia grogi, takut segala macamnya gitu. Nah, di sini tuh kita pengennya tuh kayak nggak cuma ngomong doang, tapi kita juga harus berani berpendapat dan bergagasan gitu. Selain itu aku juga lagi sibuk di bikin konten. Lagi bikin konten di Instagram, kemudian nanti mau mulai membuat di YouTube sama juga di TikTok gitu. Dan juga aku lagi nulis buku tentang public speaking dan komunikasi. Nanti buku yang keempat dan kelima lagi mau launching juga. That's all untuk sejauh ini kesibukanku itu. Oh ya, sama satu lagi, aku juga ini juga sih. Untuk sejauh ini aku jadi pekerja juga di kantor juga gitu. Jadi belum jadi full timer untuk content creator. Tapi soon masih gitu. part time gitu lah. Iya, betul. Jadi untuk yang investor yang mau belajar boleh lah ya. Terus kenapa Kak Kiki bisa terjun ke dunia public speaking ya? Apa yang membuat Kak Kiki tertarik dengan dunia public speaking? Oke. Sebenarnya masalah public speaking ini kan hal yang paling mendasar ketika kita pengen menjadi seorang yang punya nama di masa depan, punya jadi diri kita sendiri di masa depan. Nah, kenapa aku pengen banget menggeluti public speaking ini? Yaitu salah satunya adalah kalau misalkan kita pengen bergerak, kalau pengen kita menaikkan karir kita di masa depan, ya kita wajib bisa public speaking. Kecuali kalau emang kita cuma pengen rebahan doang. Kalau kita nggak pengen ngapa-ngapain, nggak pengen mencapai suatu hal, ya itu nggak apa-apa ya gitu ya. Nah, dari situlah aku pengen nih. Aku sebenarnya tadinya tuh nggak pengen ngajar gitu, karena aku cuma enjoy aja gitu. Enjoy aja untuk jadi public speaker tanpa aku tahu teknis-teknisnya gitu. Nah, tapi dari situ tuh banyak nih teman-teman yang nanya, Ki, kau gimana sih ngomong di depan? Kok kayaknya enak banget, kok lancar sih, kok nggak ada grogi segala macam. Aku pun nggak tahu, ya emang bawaannya kayak gitu loh. Nah, dari situlah aku menyadari bahwa anak-anak muda ternyata banyak loh yang masih belum tahu tentang teknik public speaking. Nah, dari situlah aku menyadari bahwa oke, wajib nih ikut training. Akhirnya aku ikut training di Kediri, public speaking in English ya kan. Kemudian aku ikut training juga sama Bang Panji Pragiwaksono dan juga yang lainnya dan mentor-mentor lainnya. Nah, dari situlah aku beranikan diri untuk ngajar public speaking. Seperti itu. Jadi untuk sekarang apa tadi nama komunitas ininya yang untuk ngajarin anak muda public speaking? Muda Speak Up Academy. Muda Speak Up Academy ya. Jadi untuk yang investor yang penasaran boleh dicek di Instagramnya Kak Kiki. Terus kan Kak Kiki sekarang part time content creator ya. Terus apa yang latar belakangnya kenapa Kak Kiki akhirnya
mau komitmen dalam menjadi content creator itu apa ya? Oke, I see. Pertanyaan menarik. Jadi sebenarnya hal yang simple adalah ketika kenapa aku memulai menjadi content creator. Mungkin alasanku beda ya sama content creator yang lain. Pada dasarnya aku karena insecure doang. Dari awal tuh karena aku insecure. Jujur waktu aku awal bikin konten, bikin personal branding di Instagram, itu nggak ada sama sekali niatan pengen personal branding, pengen dapetin penghasilan dari sosmed, pengen terkenal, pengen segala macam, nggak ada sama sekali, nggak ada. Kenapa? Itu karena aku dulu kayak belum tahu sama sekali tuh kayak apa sih personal branding? Emang kita bisa ya dapat penghasilan dari sosmed gitu kan? Terus emang kita bakal ngapain gitu loh ke depannya gitu. Tapi simpelnya ya karena aku merasa kayak aku ketinggalan gitu sama teman-teman yang lain. Mereka udah pada Instagramnya udah followersnya udah pada gede ya kan, terus juga udah punya karya ya kan, udah pada hebat semua di luar sana kan di Instagram. Akhirnya aku memutuskan untuk jadi content creator gitu. Nah dari situ aku mulai di tengah perjalanan mulai kayak ngelurusin niat gitu loh. Tadi kan aku jadi content creator cuma sebatas pengen nambah followers doang. Kan kalau misalnya kita pengen nambah followers itu kan ada 2 tipe ya. Yang pertama yang organik, itu nggak pakai uang. Yang kedua yang bayar gitu kan, yang kayak pakai bot ya kan, atau kita beli followers gitu kan. Nah dari situ aku mikir kalau aku beli kayaknya pengecut banget sih gitu kan. Yaudahlah jadi content creator lah. Nah semenjak itu aku kayak mulai menaik. Nah dari situ aku merasakan ternyata ada manfaatnya loh. Dari situ aku melurusin niat untuk ngebagi ke anak-anak muda gimana caranya kita bisa berlaku sebagai orang-orang yang punya komunikasi yang baik. Seperti itu sih. Sebenarnya seperti itu. Makanya dari sini aku mulai komitmen untuk bisa senantiasa bagi ilmu di sosial media. Jadi Kak Gigi itu keluar dari zona nyaman lah ya untuk lawan rasa insecure-nya itu. Betul. Keluar dari zona nyaman. Menurut Kak Gigi nih, kenapa public speaking itu penting untuk era sekarang ini? Oke, kenapa public speaking itu penting? Ini penting banget buat disadari buat teman-teman, apalagi yang investor ya. Kita nggak cuma belajar, kita nggak cuma pandai di suatu bidang. Kalaupun kita pandai di suatu bidang, tapi kita nggak bisa public speaking, nothing. Itu nggak ada apa-apanya. Kedepannya kita nggak akan maju. Orang-orang maju, mau jadi CEO, mau jadi businessman, mau jadi investor besar, mau jadi guru, dosen, mau jadi presiden, apapun itu, semua bidang pasti membutuhkan public speaking. Ya kan? Kecuali kalau memang kita nggak pengen naik karir, kecuali kalau memang kita nggak pengen terkenal, kecuali kalau memang kita nggak pengen jadi kaya raya, it's okay, nggak usah belajar public speaking gitu ya. Nah dari situ aku menyadari kan, kalau misalkan aku cuman pandai nih, aku kan kebetulan jurusan IT ya, teknik informatika, ya kan. Kalau aku cuman pinter di IT doang, tapi aku nggak menguasai teknik public speaking, gimana caranya aku bisa dinaikin jabatan? Gimana caranya aku bisa terkenal? Gimana caranya aku bisa diundang jadi pembicara? Gitu kan. Nah, oleh karena itu, aku menguasai nih public speaking. Belajar teorinya, kemudian ngajarin ke orang, kemudian juga latihan, apalagi sampai ngebentuk komunitas public speaking ini untuk jadi wadah anak-anak muda. Biar kita sama-sama sadar bahwa public speaking itu penting. Gitu. Nah, dari situlah aku pengen nih buat teman-teman, apalagi yang investor nih, kalau misalkan kamu punya keahlian di suatu bidang, jangan cuma sampai di situ aja, tapi yang penting kuasain juga public speaking-nya. Karena public speaking itu kayak istilahnya wadah untuk kamu mengeluarkan ide dan gagasanmu. Aku kasih analogi kayak gini ya. Anggaplah kamu seorang investor yang benar-benar ahli banget gitu loh. Kayak benar-benar sampai pakarnya kamu paham banget gitu. Tapi ketika ada acara yang ngundang kamu, ya kamu jadi pembicara di situ, untuk ngebawain materi tentang investasi, tapi kamu nggak menguasai public speaking, pasti kamu di depan kayak gimana? Grogi kan? Grogi betul. Ya kan? Grogi, terus takut, terus tiba-tiba ngeblank gimana? Kamu nggak tahu mau ngelakuin apa kalau ngeblank, ya kan? Nah, dari situ pasti audiens mikir, ini orang katanya pakar investasi, tapi kok ngomong di depan kok kayak bla-bla gitu ya, kayak nyablak-nyablak gitu ya, terus kayak nggak profesional gitu ya. Ini orang bener nggak sih gitu? Jadi kan kayak audiens tuh mempertanyakan gitu loh, iya kan? Nah dibandingkan ada orang yang ini yang A ya, contoh yang A ya. Nah kasus yang B contohnya adalah gini, ada orang yang sebenarnya dia baru belajar investasi ya, baru belajar lah istilahnya, baru kita menguasai teknik-teknik dasarnya, kemudian fundamentalnya segala macamnya seperti itu.
tapi dia jago banget nih public speaking. Dia paham gimana cara menjawab pertanyaan audiens, dia paham gimana caranya mengatasi ketika dia blank, dia paham cara menyampaikan pesan yang baik gitu di depan. Nah, pasti audiens mikir gini, wih keren ya, wih profesional banget ya, gila, gue ngerti loh dia apa yang dia omongin loh, gitu. Jadi sayang banget nih teman-teman, kalau kamu punya menguasai di suatu bidang, tapi kamu nggak punya public speaking yang baik, sayang banget, orang nggak akan ngakuin keprofesionalan kamu, gitu. Orang nggak akan mengakui kemampuan kamu kalau misalnya kamu ada di atas banget gitu, nggak akan, gitu. Nah makanya yuk kita sama-sama sadar bahwa public speaking adalah penting, gitu. Ya, jadi untuk yang veteran mau belajar public speaking, coba keluar dari zona nyamannya lebih gitulah ya. Betul, zona nyaman. Oh ya, ngomong-ngomong tentang personal branding, Kak Kiki, bagaimana ya cara ngebangun personal branding? Apakah ada strategi, tips dan trik untuk yang investor? Oke, personal branding berarti kita ngarah ke konten ya, ngarah konten. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, yang perlu teman-teman tahu adalah kalau misalkan kita ingin ngebangun personal branding itu sebenarnya apa sih? Simpelnya kayak gini, personal branding itu kita ngasih tahu diri kita ke orang lain, bahkan ke dunia, bahwa kita ini siapa dan kita bisa apa. Simpelnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah personal branding bukan cuma tentang kita, tapi tentang orang lain. Makanya ketika kamu pengen bikin konten, ya sebenarnya gini, banyak orang berpikir bahwa personal branding itu harus buat konten. Personal branding itu harus bikin Instagram, harus bikin YouTube, enggak. Siapa bilang? Orang dulu kan nggak ada yang main Instagram, tapi dia terkenal di sinetron, iya kan? Nah, itu personal branding juga. Jadi sebenarnya personal branding itu bukan tentang kita, tapi tentang orang lain. Ada banyak ya. Pertama bisa dari edukatif, kemudian bisa dari entertainment atau kita menghibur orang lain, terus motivator juga bisa, ya kan? Atau komedi segala macamnya. Itu ada banyak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngebangun personal branding, cari tahu dulu passion apa yang teman-teman miliki. Kenapa kita harus temuin passion dulu? Karena kalau misalnya kita nggak punya passion, kita nggak tahu kelebihan dari kita apa yang mau kita bagikan. Karena pada dasarnya tuh personal branding itu kita ngebantu orang lain, ya kan, dari nol menjadi hero, gitu loh. Dari nol menjadi bisa, gitu. Itu simpelnya seperti itu. Apalagi kita buat konten. Konten itu bukan tentang kita, bukan buat kita, tapi konten itu buat orang lain. Menonjolkan kelebihan kita ke orang lain, biar orang lain termotivasi dari personal branding ini. Terinspirasi dan terbantu juga. Itu pertama. Terus kedua, itu yang penting itu komitmen dan konsisten. Yang namanya personal branding, nih, ini yang paling penting ya. Ini coba kita seru ya. Nih, personal branding itu, kita lahir bukan dari keluarga yang kaya contohnya. Bukan dari keluarga yang terkenal. Ya kan, kita siapa? Kalau kita keluar orang belum tentu kenal kita. Beda sama Raffi Ahmad. Kalau orang keluar, wih, Raffi Ahmad dari masa muda juga dia udah terkenal karena dia main sinetron. Ya kan, kita keluar siapa yang kenal. Nah, makanya kalau misalkan kayak gitu, kita tuh harus kuat di bidangnya. Kita kuat di passion yang kita miliki gitu. Kita bisa apa? Aku bisa public speaking. Oke, aku nge-branding sebagai public speaking, ya kan? Terus misalkan Ken jago di investasi, berarti Ken mempersonal branding sebagai investor, ngajarin anak-anak muda untuk menjadi investor, ya. Contohnya yang lain jadi apa nih? Passionnya apa? Pokoknya temuin dulu passion dari diri kita, kemudian kita bagikan itu ke orang lain, dan orang lain itu bakal ingat kita. Oh, kalau mau belajar investasi ke Ken aja kali, dia kan jago, gitu. Itu personal branding. Oh, kalau mau belajar public speaking ke Kak Kiki aja kali, dia kan jago. Nah, kayak gitu. Itu personal branding. Gitu. Makanya sadar dulu, kita nih nggak terkenal. Kalau nggak terkenal, ya udah sadar diri aja. Ya kan, kita cari tahu dulu kelebihan apa, ya kan, dan kita bisa bagikan kepada orang lain itu apa. Seperti itu. Jadi untuk yang investor harus banyak-banyak cari kelebihannya apa lah ya, baru fokus dalam satu bidang gitu lah ya. Betul. Kan Kak Kiki nama Instagramnya Kilap itu. Terus audiens Kak Kiki kan udah banyak, 90 ribuan ya. Itu Kak Kiki strategi membangunnya itu gimana? Oke, strategi membangunnya. Sebenarnya gini, aku waktu awal itu bikin Instagram personal branding itu bukan tentang public speaking, tapi tentang apa? Tentang psikologi. Aku tuh waktu awal bangun tentang pertama psikologi, kedua tentang bisnis. Karena memang aku kedua itu cukup menguasai lah di bidangnya gitu. Karena memang kalau misalkan kita awal-awal ngebangun personal branding, itu lihat dulu nih diri kita bisa apa dan ada nggak marketnya.
ada nggak nih orang yang mau mengkonsumsi konten kita, gitu, ya kan? Kalau kita bisa, tapi orang nggak ada yang mau nonton, ya percuma, kita nggak akan grow, ya kan? Nah, awalnya tuh aku bikin psikologi kan, aku sharing tentang psikologi. Aku emang bener paham lah untuk dari segi basic-basic yang mungkin beda ya sama orang-orang yang mungkin dia lulusan psikologi, itu beda ya. Ya, terus dari segi konten untuk bisnis, aku juga ini ngasih tahu gimana tips and trick untuk bikin PPT yang bisa eye catching, ya kan, bisa menarik perhatian audiens gitu. Dari situ aku sharing. Terus aku sadar kalau aku sharing tentang psikologi itu ternyata nggak gampang. Kenapa? Karena psikologi itu kan butuh sertifikat, ya kan, butuh pengakuan dari institusi kalau kita pengen sharing, sama kayak kedokteran gitu loh, ya kan. Kedokteran kan butuh sertifikat kan. Betul. Nah, dari situ oke lah, aku mundur. Aku nggak mungkin coba ke psikologi kan. Terus aku coba ke bisnis. Nah, dari situ lumayan banyak lah. Lumayan banyak. Tapi yang aku mikir adalah lebih banyak lagi. Emang lumayan banyak, tapi lebih banyak lagi anak muda yang nggak sadar tentang bisnis. Jadi buat apa juga aku sharing gitu loh. Ya kan, apalagi waktu itu masa-masa kapan ya? Aku awal bikin Instagram itu pandemi awal banget, bulan Mei gitu ya. Nah, dari bulan Mei itu awal banget COVID kan, nggak awal sih ya, 3 bulan awal lah gitu kan. Nah, di situ kalau aku share tentang bisnis, ya buat apa juga, orang-orang juga belum pada sadar kan. Istilahnya kayak masih mikirin, gue dapat uang dari mana ya? Mau bangun bisnis kan harus ada uang gitu kan, istilahnya kayak gitu kan. Harus ada modal. Ini sedangkan aja kayak uang jajan tuh nggak dapet, terus kayak kita tuh channel itu kurang kan, apalagi yang segala macamnya gitu. Ya udahlah, akhirnya aku mutusin untuk stop untuk nge-share tentang bisnis itu. Nah, yang terakhir aku inget nih sama kata-kata temanku waktu perpisahan ya, waktu kuliah ya, dia pernah ngasih surat ya, karena emang kita sharing gitu kan. Dia bilang, Kiki jago public speakingnya. Terus aku inget kan, wah, kalau misalkan aku udah ada pengakuan dari teman, berarti emang benar. Ya udah. Dari situ aku beraniin diri untuk cobalah kita personal branding sebagai public speaking gitu kan, public speaker. Ya udah, aku coba nih. Tapi nggak sampai di situ kan. Aku coba cari lagi nih marketnya nih. Apakah public speaking itu rame? Ternyata enggak. Public speaking itu enggak rame. Makanya aku di Instagram itu nggak jadi public speaking kan. Aku nggak nge-share tentang public speaking, tapi nge-share tentang ngobrol. Nah, ya udah, dari situ aku merasa ya udahlah, kayaknya mungkin nggak ada marketnya nih gitu. Akhirnya aku beralih, apa ya yang kira-kira aku bisa ngajarin orang-orang tentang public speaking, komunikasi, tapi yang santai, yang enjoy. Aku mikir, oh iya ya, aku juga bisa ngobrol loh. Ya udah, akhirnya aku ini deh share tentang obrolan sampai sekarang, dan alhamdulillah udah mau mencapai 100.000 followers gitu, belum setahun. Semoga bentar lagi tercapai ya 100.000 followers. Amin. Mau nanya tentang latar belakangnya nih Kak. Kan kata teman-teman kakak public speakingnya jago ya. Mungkin dulu pas SMA atau pas kuliahnya itu kakak ngapain aja gitu ya? Mungkin jadi ketua organisasi atau jadi asisten dosen. Apa yang membuat Kak Kiki diakui public speakingnya? Oke, sebenarnya kalau untuk dasarnya kenapa aku bisa jago public speaking, aku nggak langsung terjun ke dunia public speaking. Tapi aku tuh emang dari kapan ya? Dari SMP. Aku dari SMP tuh udah mulai, sebenarnya dari SD sih, cuman baru sibuknya itu dimulai SMP. Dari SMP itu aku banyak banget ikut organisasi. Kayak tuh aku merasa kayak hidupku hampa kalau nggak ada organisasi. Makanya SMP tuh ada 3 atau 4 organisasi yang aku ikut dan semuanya aktif. Gitu. Oh, aktif semua. Dan salah satunya di OSIS, aku jadi wakil ketua OSIS sih waktu itu. Tapi emang waktu itu belum banyak kesempatan untuk ngomong di depan banyak orang, belum. Nah, dari situ aku mulai kayak kalau public speaking di depan orang itu kan tentang ngomong, ya kan? Yeah. Nah, kenapa kita harus langsung ngomong di depan gitu kan? Padahal ada yang lebih dekat. Apa yang lebih dekat? Yaitu ngobrol, kita interaksi sama orang lain. Nah, dari latihan interaksi itulah aku mulai kayak coba tanya sana sini, terus coba kita banyakin ngobrol ke orang, kita banyakin interaksi. Dari situ aku mulai meningkat nih social skills-nya, ya kan? Nah, dari social skills itu aku mulai coba pedein diri untuk ngomong di depan banyak orang gitu. Jadi aku sebenarnya bukan belajar dari public speaking kan, tapi aku belajar dari yang paling rendah dulu. Kenapa? Mungkin teman-teman nanya nih, Kak, emang public speaking kok basicnya itu dari interaksi pada orang lain? Yes. Karena sebenarnya public speaking itu interaksi loh. Bukan kita nyampein, tapi interaksi.
pada saat kita public speaking itu sebenarnya nggak cuma nyampein, tapi kita juga harus engagement atau kita harus interaksi pada audiens, ya kan? Kan pernah nggak coba dengerin lagi kuliah ya, contohnya ya, kayak dosen ngomong mulu, tapi dia nggak pernah tanya jawab, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Yang dia bikin ngantuk, cuma kan? nyampein doang, nggak ada interaksinya. Bener, bikin ngantuk kan? Bikin ngantuk. Nah itu sebenarnya kalau misalkan ada pembicara yang ngomong di depan, tapi ada audiens yang ngantuk, maksudnya kayak banyak audiens yang nggak merhatiin dia, berarti ada yang salah dengan dirinya gitu. Yang salah adalah nggak ada interaksi pada orang lain gitu. Nah dari situ mulailah nanti masuk lagi ke SMA ada juga pegang jabatan atau jadi humas sama Edgar juga bareng gitu. Jadi kita coba, pokoknya aku banyakin banget dah interaksi gitu. Aku benar belum terlalu banyak belum banyak jam terbang ketika SMP sama SMA. Nah, aku sebenarnya pada saat kuliah semester 2 ya di BINUS, barulah aku mulai terjun ke dunia public speaking. The real public speaking. Aku jadi MC, jadi pembicara kampus, kemudian pernah juga jadi liaison officer gitu tentang acara National English Olympics sama hal-hal yang lainnya. Aku coba beraniin diri di situ. Walaupun pada saat itu aku belum dibayar sama sekali, tapi aku enjoy gitu karena aku merasa passion. Betul. Balik lagi passion. Ya, dari situ aku merasa oke, berarti ini passionku nih. Ya udah, akhirnya aku coba berani diri aja, personal branding ke public speaking. Gitu deh. Berarti bisa bilang Kak Kiki dari SMA gitu udah zona nyamannya udah explore gitu lah ya. Udah keluar dari zona nyaman. Nah. Terus tadi kata Kak Kiki level terbawa public speaking itu interaksi dengan orang lain ya. Jadi kalau misalnya untuk para yang investor nih yang dengerin mau belajar public speaking itu awal-awalnya berarti belajar interaksi dengan orang lain kayak satu-satu dulu gitu atau gimana ya? Betul kan? Wajib banget kan? Wajib. Kalau misalnya untuk yang investor yang masih bingung passionnya itu apa, menurut Kak Kiki itu bagusnya ngapain ya untuk memicu passionnya itu? Oke, menarik nih. Kita ngomongin passion ya. Sebenarnya gini kan, passion itu simpelnya, kalau kamu bingung apa sih passion kita, itu simpelnya adalah ketika kamu melakukan suatu hal tanpa usaha yang besar, tapi hasilnya maksimal, itu passion kamu. Itu yang pertama ya, indikator passion itu adalah itu yang pertama. Yang pertama itu adalah ketika kamu melakukan suatu hal tanpa usaha yang besar tapi hasilnya maksimal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, indikatornya adalah ketika kamu melakukan suatu hal tapi kamu tidak mendapatkan apapun dan kamu rela untuk melakukannya. Itu yang kedua. Nah, dan yang ketiga adalah diakui oleh orang lain. Diakui oleh orang lain. Itu yang penting. Karena kalau passion kita cuman diri kita doang yang ngerasa, tapi orang lain tuh nggak merasakan, bisa jadi itu subjektif. Bisa jadi itu cuman kayak ego kita doang gitu. Nah, makanya passion itu perlu ada pengakuan dari orang lain. Oke, jadi buat yang investor nih ya, sebenarnya kalau passion itu nggak cuma satu. Passion itu ada banyak, bisa banyak loh. Ya meskipun mayoritas satu sih, tapi sebenarnya passion itu bisa banyak ya. Nah, cara nyarinya itu gimana? Cara nyarinya harus banyak coba tentang semua hal. Nggak semua hal sih, maksudnya tentang banyak hal gitu. Tentang banyak hal, coba aja. Misalkan kalau kita di kuliah belajar, misalkan ada UKM Band ya. Coba kita ikutin UKM Band itu. Kita sebenarnya bakat gak sih itu? Nah, tapi tiba-tiba kita gagal nih, kita merasa kayak nggak ada perkembangan di situ. Berarti itu bukan passion kita. Coba pindah lagi ke yang lain. Misalkan kayak kita coba ke broadcasting nih, ya kan, penyiar radio. Nah, dari situ kita lihat nih perkembangan kita. Selama 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, 1 semester, ya kan, 1 semester. Ada nggak perkembangan? Kalau nggak ada perkembangan juga, berarti itu bukan passion kita. Coba cari yang lain, gitu. Jadi perlu banyak coba. Kalau kamu cuma bilang, Kak, aku udah coba nih sekitar berapa ya, 3 atau 5 kegiatan lah, tapi aku merasa nggak ada yang passion. Ya wajar aja, karena kan kamu baru nyoba 5 bidang. Passion itu perlu dicoba semuanya. Betul, belum ketemu gitu kan. Jadi coba mancing ya kan, coba nyelam, coba lari, apapun itu pakai aja dulu. Coba aja dulu gitu. Nanti dari situ kan ketahuan nih, oh kayaknya passionku mancing nih. Buktinya aja sekali ngelemparin pancingan langsung dapat gitu loh. Kayak udah tahu. Iya udah tahu ini kolamnya di mana yang bagus gitu.
Gitu kan. Jadi perbanyak coba, terus juga kita jangan menyerah gitu loh. Nah, sama terakhir nih Ken, pertanyaannya, Kak, kalau misalkan memang kita belum ketemu passionnya gimana dong Kak? Gitu. Oh ya. Ya, gimana? Pasti banyak yang nanya nih. Kak, kalau misalkan belum ketemu banyak passionnya belum ketemu passion gimana Kak? Simpel. Sebenarnya manusia tuh ada 2 tipe. Yang pertama dia mengikuti passionnya, atau yang kedua dia mengikuti ketertarikannya. Paham bedanya? Kalau passion itu kemampuan, tapi kalau ketertarikan atau interest itu adalah sebuah cita-cita yang dia inginkan. Contoh nih, contoh Ken misalnya mau jadi astronot, mau jadi astronot, tapi Ken nggak bakat di fisika, Ken nggak bakat di matematika, Ken nggak punya passion di bidang eksakta gitu istilahnya. Nah, apakah Ken akan coba ikutin? Apakah Ken akan follow your dreams become astronaut? Ya, apakah Ken harus mengikuti itu? Kalau selama Ken belum punya passion, ikutin aja, karena itu kan hati kita tergerak gitu kan. Nah, selama hati kita tergerak untuk melakukan satu hal, lakuin aja gitu. Jadi teman-teman, buat yang investor, buat yang sampai saat ini belum ketemu nih passionnya, gak usah takut, karena memang passion itu butuh bertahun-tahun ketemunya. Ada yang bertahun-tahun, ada yang berbulan-bulan, ada yang berminggu-minggu. Pokoknya tergantung dari teman-teman sih. Tapi pada umumnya ya bertahun-tahun sih gitu. Pokoknya coba terus. Terus kalau misalkan belum ketemu juga passionnya, follow your interest. Ya, pokoknya ikutin apa yang kamu jadi inginkan gitu loh. Mau jadi penulis, meskipun gak punya passion di menulis, ya udah ikutin aja. Kan kita tergerak nih hatinya untuk belajar gitu kan. Iya. Jadi untuk yang investor, kalau misalnya punya ketertarikan, coba aja semua hal gitu lah ya. Terima kasih kepada Kak Kiki udah mau menjadi tamu di podcast episode ketiga ini. Untuk para investor, coba keluar dari zona nyaman dikit ya dan cari passionnya. Terus terima kasih kepada yang investor yang udah ngedengerin video ini. Ditunggu video podcast selanjutnya, tersedia di semua platform IM Community. Salam IM Community, I am smart, I am capable.